غرباء 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 غرباء. Gitu ya. Wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'ana kamathalil hanzalah laisa laha rih wa ta'muha mur. Sedangkan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an, sudah munafik tambah nggak baca Qur'an lagi. Kamathalil hanzalah, seperti buah hanzalah. Laisa laha rih, tidak ada aromanya, tidak ada baunya, wa ta'muha mur. Rasanya pahit. Udah nggak ada baunya, nggak ada aromanya, nggak ada enak-enaknya, tapi ternyata tambah lagi pahit. Apa itu hanzalah? Ya mungkin dalam sehari-hari kita mungkin boleh dibilang pare ya. Ini sebangsa pare yang kita kenal dalam keseharian, mungkin pare. Jadi nggak punya bau, tapi rasanya juga nggak enak juga, pahit juga. Itu orang munafik. Udah hatinya buruk, dia juga tidak ada tampak kebaikan sama sekali. Munafik kan sebenarnya, munafik itu aslinya kafir, hatinya kafir, tetapi tampaknya sebagai orang yang beriman, orang Islam. Karena mungkin posisi dia, kondisi dia, lingkungan dia, orang Islam semuanya, akhirnya mau tidak mau harus menunjukkan sebagai orang yang Islam. Dan baru ada orang munafik itu di masa Nabi SAW di Madinah. Ketika di Makkah tidak ada orang munafik. Kenapa tidak ada orang munafik? Karena orang kafir masih bisa terang-terangan, masih bebas berkeliaran. Maka kalau kita dapati ayat Makkiyah, apa itu ayat Makkiyah? Ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, itu Makkiyah. Boleh juga dimaknai ayat yang turun di Makkah. Meskipun definisi ayat yang turun di Makkah ini tidak mencakup secara keseluruhan definisi. Artinya ada celah yang memungkinkan definisi ini tidak mengcover makna yang utuh. Kenapa? Ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina, yang merupakan ayat-ayat, termasuk ayat-ayat yang terakhir turun, meskipun bukan yang terakhir kali turun. Itu turun di mana? Di Makkah, ketika Nabi SAW sedang menunaikan haji wada. Tapi ayat ini meskipun turun di Makkah tidak dikategorikan sebagai Makkiyah, tapi dikategorikan sebagai Madaniyah, karena definisi yang lebih tepat itu dibatasi oleh waktu, bukan dibatasi oleh tempat. Meskipun dalam keseharian kita mungkin yang definisi paling sederhana, paling gampang diingat, turun di Makkah, itu Makkiyah. Turun di Madinah, itu Madaniyah. Ini termasuk salah satu definisi, meskipun definisinya tidak sampai mengcover definisi atau makna yang utuh. Yang lebih utuh sebenarnya Makkiyah itu turun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, sedangkan Madaniyah turun setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Gitu ya. Jadi tadi saya katakan bahwa orang-orang munafik itu baru ada, muncul munafik itu di masa Nabi SAW berada di Madinah. Contoh ayat Makkiyah yang menyebut dengan istilah orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, itu surah Al-Muddathir. Sekilas seorang orang munafik di ayat panjang di surah Al-Muddathir, ayat yang paling panjang, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqina alladzina utul kitaba wa yazdada alladzina amanu imana wa yazdada alladzina amanu imanan wa la yartaba alladzina utul kitaba wal mu'minuna wa liyaqula alladzina fi qulubihim maradun wal kafirun. Yang disebut orang-orang yang hatinya ada penyakit ini, menurut para ulama, karena masa Makkiyah adalah orang-orang yang
memang belum bisa menerima dakwah Islam. Lain pula kalau fasenya Madaniyah, nanti orang yang hatinya berpenyakit ini orang-orang munafik. Jadi ini tadi Hanzalah ya, apa namanya? Hanzalah. Cuma cari kira-kira nama Latinnya apa sih, nama Indonesianya apa? Mungkin sederhananya tadi Pare aja gitu ya.